Terima kasih Pastor Don untuk waktu dan tempatnya. Dengan penjelasannya Pastor Don pagi hari ini bikin tadi pagi saya ketemu sama Lauren sama Aldo terus juga ngomong sama Rachel. Saya bilang sama mereka, eh, wow, persiapkan khotbah itu ternyata tidak gampang. Berdiri di depan panggung buat saya tidak gampang karena saya orang introvert dan mempersiapkan khotbah lebih tidak gampang lagi gara-gara ada seperti kayak ada rumah yang ditaruh di pundak saya. Kayak berat banget, kayak waduh benar-benar berat banget. Dengan penjelasan tadi, kayak rumahnya jadi double, bukan rumah satu tingkat, tapi sudah jadi dua tingkat, kayak waduh benar-benar berat sekali. Tapi anyway, Pastor Don kasih tahu saya untuk menyampaikan khotbah ini beberapa hari yang lalu, yang menurut saya waktunya lumayan singkat, tetapi saya punya prinsip, ini personal pribadi ya, semua orang bisa berbeda. Ketika kedengarannya mustahil, biasanya saya berasumsi langsung, oke, menarik dan seperti itu buat Tuhan. Sepertinya itu Tuhan mau saya lakukan itu. Karena ketika itu berhasil atau terjadi, bukan kuat gagah saya, tetapi semuanya demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tidak panjang lagi, saya akan memulai saja. Sebelum itu mari kita berdoa supaya juga saya dibantu untuk menyampaikan dengan baik. Bapa dalam surga, kami datang ke hadapan-Mu kembali dalam satu gereja-Mu Tuhan. Kami bersatu hati ingin mendengarkan apa yang menjadi pesan-Mu bagi kami pagi hari ini. Tuhan, hamba-Mu dengan segala keterbatasnya, biarlah anugerah-Mu yang melengkapi semuanya, biarlah anugerah-Mu yang bekerja, bukan dengan apa yang kami katakan, bukan apa dengan yang saya katakan Tuhan, tetapi biarlah semuanya Roh Kudus berbicara kepada setiap dari kami semua, untuk berbicara kepada setiap dari kami. Kami membuka hati kami ingin mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, ini pertama kalinya saya di tempat ini untuk berkhotbah. Saya ingin sedikit grace ya, sedikit kemurahan hati bagi setiap semua di tempat ini. Ketika saya mempertanyakan sesuatu, saya minta responnya ya, karena ini membantu saya supaya saya lebih semangat lagi, supaya lebih excited lagi untuk pagi hari ini, oke? Pertanyaan yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah ini. Siapa di sini yang setiap kali ke gereja memiliki pandangan saya datang kepada Tuhan, Raja di atas segala raja, yang menciptakan langit dan bumi, halik laut dan segala isinya. Tuhan yang Raja yang besar. Siapa yang datang ke tempat ini dengan attitude atau sikap seperti itu? Bisa angkat tangannya? Berapa orang? Wah, 2.000, 3.000 orang. Oke, yang kedua, pertanyaan kedua adalah, siapa di sini yang datang ke gereja, ke tempat ini, beribadah dengan mindset yang bahwa saya datang kepada Tuhan, yaitu Bapa saya. Bapa yang penuh kasih, yang penuh sayang. Siapa yang datang ke gereja tempat ini dengan mindset seperti itu? Siapa? Oh, lumayan banyak ya. Oke. Seperti biasanya itu baru pertanyaan introduction dan berikutnya adalah pertanyaan twistnya, pertanyaan jebakannya. Oke. Pertanyaannya adalah seperti ini. Siapa yang datang ke tempat ini mengetahui bahwa saya datang mencari Tuhan, yaitu Raja di atas segala raja. Otomatis saya datang dengan rasa hormat, dengan rasa takut dan hormat, bukan takut-takut ngeri ya, tapi takut dan hormat. Jadi saya harus berpakaian rapi. Saya harus berpakaian yang bagaimana seperti saya pergi bertemu dengan pejabat, berpakaian rapi yang nggak boleh yang serampangan. Siapa yang berprinsip seperti itu? Bisa angkat tangannya? 3.500 orang, oke sip. Yang kedua, siapa yang datang karena saya bertemu dengan bapak saya merasa ini adalah rumah saya. Sama seperti anak-anak saya yang tiga itu, Nina, Mikel, Kodi, selalu lari-lari karena dia ngerasa ini rumahnya. Jadi datang pun dengan pakaian yang saya ingin senyaman mungkin. Kadang-kadang mungkin saya pengen pakai celana pendek atau sandal. Siapa yang punya pikiran mindset seperti itu? 1, 2, 3, oke 3 orang. Sisi, Rachel, oke. Tahu nggak sih? Kamu tadi angkat tangan ya? Tahu nggak kamu bahwa kamu adalah minoritas di antara minoritas? Minoritas karena sudah agama minoritas dan minoritas dengan pandangan seperti itu. Oke. Eh, Kenapa saya mempertanyakan pertanyaan itu? Karena itulah yang akan kita bahas pagi hari ini. Bukan siapa yang benar atau siapa yang salah, tetapi perdebatan, opini-opini seperti ini bukan hal yang baru yang terjadi di gereja Tuhan. Bahkan di awal gereja mula-mula pun, hal seperti ini sudah terjadi juga.
Bagaimana kita lihat ketika orang-orang Yahudi yang menerima Yesus merasa bahwa orang-orang yang bukan Yahudi yang menerima Yesus, mereka tidak melakukan sesuatu yang sepatutnya, yang bertentangan. Jadi di sini kita akan mulai belajar dari Roma pasal yang ke-14. Sebentar saya lihat memo saya dulu, sudah selesai, oke. Jadi di sini seperti kita anggap saja di sini ada tim pakaian rapi dan juga tim sandal jepit, oke? Dan dulu itu diskusinya bukan masalah pakaian rapi atau sandal jepit, tetapi yang lebih spesifik lagi yang Paulus tulis adalah masalah boleh makan daging nggak atau nggak boleh makan daging. Yang imannya merasa kuat, boleh kok saya makan daging, tetapi yang lagi satu bilang no, kamu nggak boleh makan daging. Yang satunya bilang, kamu itu kalau terima Yesus itu datang dari bangsa Yahudi, kamu tuh harus disunat. Yang lagi satu bilang, no, saya nggak mau itunya dipotong. Ada lagi yang mengatakan bahwa kamu itu harus melakukan sabat, nggak boleh kerja, nggak boleh ngapa-ngapain selama hari sabat. Yang lagi satunya karena mereka tidak dididik atau tidak tumbuh dengan budaya Yahudi, mereka merasa itu hal yang aneh. Dan di sini mulai terjadi perdebatan. Dan disinilah Paulus menulis surat yang ada di Roma, di Book of Roman, di pasal yang ke-14. Mari kita baca bersama-sama di ayat yang pertama. Saya cek dulu memonya. Oke, ini. Roma 14 ayat yang pertama sampai yang ketiga dikatakan bahwa terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayuran-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Oke. Di sini pertama kali, kata pertama yang ditulis oleh Paulus adalah terimalah. Jadi ketika saya cek bahasa asli dari terimalah, artinya adalah terimalah. Gak ada lagi arti lainnya, terimalah ya terimalah. Ya kan, terimalah orang yang lemah imannya. Gak ada, oh mungkin maksudnya enggak Tuhan, kita nggak mungkin lah kita harus terima karena kita berbeda. Tapi di sini jelas dan clear dikatakan bahwa kamu terima orang ini, apapun perbedaannya kamu terima. Dan berikutnya dikatakan bahwa terimalah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Menariknya, di dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan mempercakapkan tanpa memperbincangkan, ya kan? Tetapi kalau kita lihat di terjemahan bahasa Inggrisnya, mereka memakai kata seperti arguing, berdebat, disputing, berselisih, quarreling, bercekcok atau bertengkar. Jadi bukan hanya sekedar mempercakapkan, tetapi benar-benar ketika itu terjadi, dikatakan jangan kamu bertengkar, jangan kamu cekcok atau kamu berselisih dalam hal seperti ini. Saya tidak mengatakan bahwa di Alkitab tersebut dalam konteksnya ini dikatakan bukan masalah yang hitam atau putih. Seperti misalnya Yesus mati untuk dosa kita, itu sudah jelas, sudah clear. Bukan seperti jangan membunuh, jangan berzina, itu sudah hitam putih. Tapi Alkitab kalau Bapak Ibu baca lagi, di sana mereka menggunakan bahasa yang area abu-abu, yang tidak dijelaskan, tetapi banyak bersinggungan dengan budaya-budaya atau tata cara yang orang-orang Yahudi lakukan ketika itu. Jadi masih yang di area abu-abu. Di sini dikatakan bahwa berikutnya dikatakan, sebentar saya cek lagi, oke. Sama saya ingin menanyakan seperti yang Pastor Don katakan tadi, siapa di sini yang suka berdebat? Sekarang sudah malu-malu angkat tangan, nggak mau lagi deh, nanti dijebak lagi pertanyaannya. Atau oke, saya haluskan, siapa di sini yang kalau nonton YouTube atau TikTok suka dengar video-video orang berdebat?
Terutama ketika opini kita lagi diperdebatkan, kita pasti senang banget kayak, iya betul, betul, betul. Jadi saya curiganya ketika kita menang debat atau kita berhasil kayak menjawab pertanyaan orang atau menang, kayak ada endorfin di otak kita yang merasa kita senang. Merasa seperti kita seolah-olah menjadi pemenang. Tetapi di sini saya belajar bahwa hubungan Anda dengan orang-orang lain jauh lebih penting daripada kamu menang debat. Suami-suami, istri-istri, apa gunanya Anda sebagai suami menang debat, tapi nggak bisa tidur nyenyak? Karena tidurnya di sofa malam itu. Nggak guna. Apa gunanya? Saya pengen banget turun ya. Ibu-ibu, bapak-bapak menang debat sama anaknya, tetapi Anda kehilangan anak Anda. Bukan kehilangan secara fisik, tetapi anak Anda mulai tidak terbuka dengan Anda. Saya nonton reels yang lumayan ngena di kepala saya tentang anak-anak. Mereka bilang gini, manusia itu punya mekanisme natural ketika mengalami konfrontasi. Ada dua mekanismenya. Satu, dia akan lari. Ketika ada bahaya, ada konfrontasi, mereka akan lari. Dan kalau tidak bisa lari, mereka akan lakukan ini. Makanya ketika kita berantem, kita selalu begini. Melindungi atau akan mukul. Tetapi pada anak-anak, perhatikanlah. Kalau mereka lari, mereka akan dalam lebih masalah lebih besar. Kamu lari ngapain? Duduk sini. Mama mau bicara sama kamu, papa mau bicara sama kamu. Tapi ketika mereka melawan, begini, atau mukul, dianggap melawan. Di sana mekanisme itu tidak berjalan, yang mana akan terjadi adalah mereka akan diam, di sini semua mulai ketutup. Mikel, anak yang kedua, saya selalu bicara sama dia. Ketika saya marahin, dia itu seperti kayak melakukan mekanisme yang terakhir itu, yang menutup. Lalu saya tanya, kamu dengar yang Dedi sampaikan apa? Dia bilang, enggak. Ulangi yang disampaikan, sama sekali tidak. Karena apa? Karena sudah otomatis dia akan menutup. Dan di sana saya merasa, saya menang argumen, saya benar, saya menang. Tetapi saya kalah, saya kehilangan dia. Kehilangan bukan berarti kehilangan kayak kehilangan dia, tetapi kayak poin yang saya lakukan walaupun saya menang, tidak tersampaikan terhadap dia. Di sana saya mulai sadar bahwa menang jauh lebih tidak penting daripada hubungan Anda dengan anak, dengan suami dan istri, dengan saudara. Karena di sini, seperti yang saya bilang tadi, mungkin ada endorfin yang keluar ketika kita menang, kita ngerasa, wow, saya menang, saya puas, ada kepuasan. Tetapi sebenarnya tidak. Korbannya sangat banyak, rumah tanggamu, gerejamu, hubunganmu dengan anak, orang tua dan anak, banyak banget. Jadi sebelum kita merasa kita harus menang, poin pertama itu yang saya sampaikan, pikirkan sebelum itu. Oke, poin kedua, di Roma 14 ayat yang Roma 14 ayat keempat dikatakan bahwa siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh. Ya, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Oke. Di poin ini saya merasa kesimpulan yang bisa saya ambil dari ayat ini adalah apabila saudara bukan donatur, dilarang ngatur. Oke? Anda bukan donatur, please jangan ngatur-ngatur. Kita di sini bukan sebagai hakim. Kita di sini bukan sebagai hakim. Hakimnya siapa? Hakimnya siapa, saudara? Tuhan, betul. Tuhan sebagai hakimnya. Jadi kalau Anda bukan yang menebus dosanya, Anda jangan ngatur-ngatur, Tuhan yang ngatur. Terus kalau seperti itu, kebablasan dong jadinya. Saya tahu pikiran saudara pasti akan berkata seperti itu. Biasanya yang saya sering dengar adalah seperti ini, saya sampai tulis dengan teliti kata-katanya. Ini sering kali saya dengar. Ya udah, kalau kamu nggak mau dengerin aku,
nggak mau dikasih tahu, terserah kamu aja. Kalau ada apa-apa nanti, jangan cari saya, kamu yang tanggung jawab, kamu yang punya resikonya. Siapa yang sering berkata seperti itu? If you don't want to listen to me, that's your deal. Tetapi tetap kedengarannya baik, tetapi lebih ke pasif agresif. Sebenarnya kayak dalam bahasa halusnya itu kayak nyumpahin dengan halus gitu loh. Mau nyumpahin, semoga dalam hati kecil pasti semoga terjadi sesuatu supaya saya benar, benar kan? Kalau kamu nggak mau dengerin, madain. Kalau orang Bali bilang madain artinya semoga gitu loh. Nanti kalau terjadi sesuatu, kamu jangan cari aku gitu loh. Sebenarnya belum bisa menyerahkan dia anak Tuhan, dia kepunyaan Tuhan, Tuhan berbicara kepada dia, nanti kalau ada apa-apa Tuhan yang jaga. Di sini saya mendapat teguran, jujur aja. Karena Tuhan bilang adalah, tetapi ia akan tetap berdiri. Karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Paham ya saudara ya? Jadi ketika kita mulai pasif agresif bilang, kalau kamu terjadi sesuatu sama kamu gak dengerin aku, seperti aku bilang, ini gak boleh, tapi kamu gak mau dengerin, nanti semua resiko tanggung sendiri. Tapi Tuhan berkata bahwa, tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia berdiri terus. Lesson nomor 3. Setiap orang harus benar-benar yakin di dalam pikirannya, di dalam hatinya sendiri. Ini akan menjawab pertanyaannya, tapi kalau begitu, apakah tidak akan kebablasan? Apakah tidak akan out of control seperti itu? Di sini pentingnya lesson nomor 3 ini. Di sini dikatakan bahwa hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Kata kunci di sini adalah benar-benar yakin. Ketika Anda memiliki suatu keyakinan, oke, bukan seperti itu caranya. Sebentar, saya berpikir gimana caranya untuk menyampaikan, karena poin ini benar-benar nyangkut di hati saya sudah beberapa minggu sebelumnya. Gini, oke. Kita percaya Kristus, oke, dari yang lama, kita menjadi anak Tuhan, anak Allah, dengan segala, kita adalah ciptaan yang baru, oke. Tetapi sadarkah saudara, bahwa ketika kita menjadi anak Allah, cara pandang kita kadang-kadang masih membawa cara pandang lama. Contoh ya. Ketika ketika saya dulu masih menyembah, datang ke sebuah tempat, menyembah supaya diberkati. Semua tentang cuan, datang supaya diberkati, cuan. Lalu pergi ke menerima Tuhan Yesus, mindsetnya kadang-kadang masih sama, datang ke gereja untuk di berkat. Dari dulunya bilang cuan, sekarang berkat. Bahkan berkat pun sangat kecil maknanya, yaitu uang. Bedanya bahasa Kristennya berkat, tapi sebenarnya di pikiran kita berkat itu sama dengan uang. Uang. Relate ya. Nah, sama juga ketika kita, bukan itu saja, ketika kita ada di Indonesia, kita menerima Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita masuk menerima Tuhan Yesus Kristus, di sini, di Indonesia, kita punya budaya bahwa untuk datang kepada orang yang kita hormati, pakaian itu penting. Betul? Kita datang ke pejabat, pakaian itu penting. Jadi kita menerjemahkan dari budaya yang dulu ke dunia yang baru ini dengan pola pikir seperti itu. Jadi ke gereja, saya menghadap Tuhan, pakaian rapi. Saya tidak bilang itu salah. Ketika itu menjadi sebuah keyakinanmu dan kamu lakukan untuk bagi nama Tuhan, itu baik. Yang ingin saya sampaikan adalah, bukan berarti yang tidak seperti Anda, itu salah. Karena banyak sekali kepercayaan kita diambil dari
di mana kita dibesarkan dulu, di mana kita, bagaimana kita, budaya kita mempengaruhi kita. Kalau saudara pergi ke luar Indonesia, negara barat, semuanya tidak ada yang pergi ke konsulat pakai celana panjang dan lain sebagainya. Ketika saya di Australia, saya datang ke KBRI, ada tulisan pakaian harus rapi. Tapi kalau Anda pergi kalau mereka pergi ke konsulat mereka, tidak ada aturan harus pakaian rapi, karena itu adalah budaya Indonesia. Paham ya? Nah, bagaimana kita melihat sesuatu yang penting, kita mesti melepaskan itu dulu. Kita mesti lihat kalau kita ingin belajar benar-benar supaya bisa yakin pasti apa yang Anda percaya adalah benar, Anda harus bisa melihat dari berbagai sisi, bukan hanya dari sisi Anda, tetapi juga dari sisi yang lain. Karena seringkali itu adalah karena seringkali apa yang kita bawa dari dulu mempengaruhi cara pandang kita. Nangkep ya, paham ya? Jadi misalnya masalah yang simpel yang tadi saya pakai aja, masalah pakaian. Anda mesti bisa belajar melihat bagaimana di sisi lain orang memiliki pandangan. Di sisi sebelah sini bagaimana orang memiliki pandangan. Misalnya masalah makan daging atau makan sayur, seperti yang di Roma tadi dikatakan. Kalau Anda harus memiliki keyakinan, cara memiliki keyakinan adalah bagaimana kalian mesti melihat dari segala macam sisi untuk dapatkan, oh iya, benar, ini yang saya yakin nih. Jadi butuh doa, butuh research, mencari, bukan hanya lihat dapat reels yang mendukung iman kita lalu dibagikan. Bukan seperti itu, tapi benar-benar lihat apa yang sisi orang sebaliknya punya pandangan. Tanyakan kepada leaders, tanyakan kepada yang lain. Karena kalau kita hanya bergantung, di sini bahayanya internet dan menurut saya artificial intelligence, karena dia akan mengirimkan ke HP Anda apa saja yang ingin Anda dengar. Berarti ya, kalau misalnya Anda setuju nih bahwa kita tidak boleh makan daging, ya kan? Nanti semua isi Instagramnya, semua khotbah-khotbah di Instagramnya, pasti ujung-ujungnya muncul yang nggak boleh makan daging, karena dia melihat algoritmanya bekerja berdasarkan preference saudara. Ketika saudara pun tanya AI, yang di sini yang sering curhat sama AI, dia akan memunculkan juga jawaban-jawaban yang membuat Anda nyaman. Oh iya, tidak boleh makan daging gara-gara ini. Nah, bener kan? Makanya di sana perlunya kita datang kepada leaders yang memberikan jawaban yang secara objektif di sisi berikutnya. Di sana juga kita pentingnya bukan berdebat, tetapi berdiskusi sesama saudara kita yang memiliki pandangan berbeda untuk kita bisa melihat apa maksudnya dia, bisa melihat dua sisi. Dan ketika saudara bisa berdebat melalui dua sisi, bisa berargumen melalui dua sisi, di sana Anda benar-benar memiliki sebuah pemahaman yang penuh, yang sempurna. Dan juga setelah kita memiliki pemahaman yang sempurna pun, berikan ruangan yang cukup untuk mungkin saja ada pemahaman-pemahaman baru yang datang berikutnya. Ada amin di sini? Paham semua? Ya, oke. Lesson nomor 4. Kita akan memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan, bukan kepada orang lain. Di sini dikatakan bahwa demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Saya akan pakai anak saya lagi untuk memberikan contoh. Oke. Ketika mereka melakukan sebuah hal, mau dia kesalahan atau sebuah tindakan, saya akan bertanya kepada salah satu dari mereka. Saya pakai Mikel aja karena yang saya ingat sekarang Mikel. Jadi gini, saya tanya, Mikel, kenapa kamu lakukan ini? Ya kan? Lalu dia akan berkata bahwa
ini hanya contoh ya, saya nggak ingat kejadian pasti. Dia kan biasanya akan berkata seperti ini. Iya, Nina gini-gini, Cody gini-gini. No, 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 Mikel, enggak, Mikel. Yang saya pengen tahu adalah kenapa kamu, bukan kenapa Nina. Jadi pertanggungjawaban Mikel terhadap saya adalah tentang tindakan dan keputusannya Mikel. Bukan apa yang saudara-saudaranya lakukan. Paham ya? Jadi ketika kita pun menghadap kepada Tuhan, Tuhan tidak akan menanyakan kenapa saudaramu begini, kenapa saudarimu begitu, kenapa suamimu begini, atau kenapa istrimu begitu, tapi dia akan menanyakan, kamu telah melakukan ini keputusanmu, kenapa kamu seperti ini, kenapa kamu melakukan itu. Kadang-kadang bukan masalah benar atau salah, tapi lebih juga kepada pengen tahu alasan. Ketika Anda melakukan sesuatu dengan alasan yang benar, dengan alasan yang tepat, sebenarnya juga tidak masalah. Datang ke gereja dengan pakaian apapun, makan apapun, dengan alasan, dengan conviction, keyakinan Anda, itulah sebenarnya yang Tuhan inginkan. Dan yang poin nomor 4, nomor 5. Cari waktu lagi untuk mau menyampaikannya. Di sini Paulus berkata, karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Atau dalam title-nya saya bisa tuliskan, tidak menjadi batu sandungan bagi sesamamu. Buat yang sudah lama jadi orang Kristen atau sudah lama di gereja, pasti sering mendengar kata-kata ini. Nggak boleh jadi batu sandungan, dilarang menjadi batu sandungan. Bahasa yang umum, yang dikatakan di depan mimbar. Cuman ini, yang ingin saya sampaikan adalah background dari cerita ini adalah orang Yahudi dan non-Yahudi yang percaya Kristus berdebat, ya kan? Di sini Paulus memberikan sebuah solusi, memberikan sebuah jawaban, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini daripada kamu menghakimi, daripada kamu berdebat, berantem, lebih baik kamu menganut pandangan ini. Oke, di sini kuncinya. Daripada kamu nyuruh berdebat dan menyuruh orang berubah, menyuruh orang berubah supaya setuju dengan jawabanmu, daripada kamu mencoba mengontrol orang untuk berubah, mungkin solusinya adalah apa yang bisa kamu kontrol sendiri, yaitu dirimu. Paham ya? Daripada kamu capek-capek nyuruh orang berubah, biar mereka menerima kamu supaya kamu bisa makan daging. Mungkin solusi supaya kita tidak berkonflik, supaya kita ada harmonis, adalah apa yang bisa kamu kontrol, apa yang bisa kamu lakukan. Yaitu apa? Ya udah, jangan makan daging aja. Nangkap nggak ya? Daripada capek-capek menyuruh orang berubah, dan kita semua tahu bahwa orang tidak mungkin berubah, yang bisa berubah, yang bisa dalam kontrol kita adalah diri kita sendiri. Bagaimana kalau kita yang berubah, kita berkorban daripada orang datang ke gereja, orang datang kepada Kristus, ada yang ganjel gara-gara tindakan kita, lebih baik kita aja yang ngalah. Kita aja yang tidak makan daging itu dalam konteks ini. Daripada ketika orang ke gereja lihat kamu pakai sandal sama celana pendek, saya tahu kamu datang demi aku, kamu mau nyaman. Tetapi daripada kamu bikin saudaramu lagi menyembah Tuhan terus ngelihat itu orang pakai celana pendek, aduh bener, ke distract harusnya ke Tuhan, jadinya ke sandal. Lebih baik ya udah kamu pakai celana aja. Itu poinnya sebenarnya yang Paulus mau bilang. Jadi kunci dari keharmonisan adalah jangan mengharapkan atau mengingini orang lain berubah.
tetapi lakukan perubahan itu di bagianmu. Halo? Jangan orang lain berubah. Kalau orang lain berubah, kalau dia berubah, rumah tangga saya pasti harmonis. Kalau dia berubah, keluarga saya pasti harmonis. Tuhan gak bilang seperti itu, tapi Tuhan bilang, kalau mau harmonis, saya tahu ada perbedaan, saya tahu ada berantem. Kalau mau harmonis, kita lakukan bagian kita. Kita lakukan bagian kita. Di Filipi 2 ayat 3 dikatakan sebaliknya hendaklah dengan rendah hati. Sorry, itu poin berikutnya. Maaf. Gini. Oke. Contohlah Yohanes Pembaptis. Contohlah Yohanes Pembaptis. Tuhan Yesus mau datang. Ini saya orang-orang yang yang mencari Tuhan. Lalu Tuhan Yesus mau datang nih kan nih. Mau datang nih. Terus ada Yohanes Pembaptis. Supaya orang ini cepat, enak, biar langsung ketemu Tuhan, langsung cuspleng. Apa yang dilakukan? Dia mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Dia geserin semuanya. Supaya apa? Supaya orang-orang yang mencari Tuhan bisa langsung ketemu Tuhan. Bukan sebaliknya, seperti ninja warrior yang ketika mau cari Tuhan, harus lewatin berbagai rintangan, naik turun tangga, nggak seperti itu. Tapi mencari Tuhan tuh membantu orang tersebut supaya ketika dia mau mencari Tuhan, dia langsung ketemu Tuhan. Bukannya naruh segala rintangan, memperhambat untuk orang tersebut mencari Tuhan. Amin. Kasih kepada orang lain di atas kebebasanmu. Di Roma 15 ayat yang kedua dikatakan setiap orang di antara kamu, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Sebab Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Dan di Filipi saya tidak tulis di sini. Sebaiknya hendaklah dengan dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi kebebasan kita tahu kita boleh makan ini, kita tahu kita boleh makan itu. Tetapi kasih itu di atas apa yang kita boleh, apa yang kita tidak boleh. Dan ini masuk ke dalam poin ke-6 yaitu hidup dalam keyakinanmu dan juga sambil membangun satu dengan yang lain. Roma 14 dikatakan sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Segala sesuatu diperbolehkan, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Itu ada di 1 Korintus 10. Jadi kita setelah diberdekakan oleh Kristus, segala sesuatu kita boleh lakukan. Tetapi dikatakan bahwa pilihlah yang berguna. Pilihlah yang membangun satu dengan yang lainnya. Saya ingin memberikan ilustrasi terakhir sebagai penutup. Saya akan bergunakan Pastor Don dan Carol di ilustrasi ini. I already asked Don for permission. Anyway, siapa tahu kalau Pastor Don suka durian? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu ya. Oke. Dia bule-bule tapi dalamnya Asia. Jadi suka durian. Favoritnya tuh Musang King. Sampai orang bule tahu Musang King itu emang mantep lah. Pokoknya. Jadi dia itu suka durian. Suka durian, papi saya juga suka durian. Kita cowok-cowok tuh suka durian. Tetapi, tahu nggak kalau Carol itu benci banget sama durian? A pure blood bule. Benar-benar bule dengan, ya gitu, gak suka durian. Aduh ini apa? Sama kayak istri saya juga, aduh ini durian, bau-bau gitu ya. Tetapi yang saya perhatikan, mungkin mereka tidak sadar, tapi saya perhatikan ini.
Pastor Don tuh suka durian, dia pengen makan di rumahnya durian. Tapi dia tahu bahwa Carol tidak suka durian. Jadi dengan dia tahu dia bebas, dia bisa bawa durian. Alkitab tidak melarang membawa durian ke rumah. Alkitab nggak melarang kalau makan durian itu dosa. Bener nggak? Nggak ada tuh ayatnya. Malahan ada Tuhan berkata, semua buah yang ada di taman ini boleh kamu makan. Dan saya yakin durian bukan buah yang di tengah-tengah. Ya. Tetapi karena cintanya, karena kasihnya, karena dia tahu ketika dia membawa durian ke rumah, Carol nggak suka, dia nggak mau menjadi batu sandungan. Dia nggak makan itu durian di rumah, dia nggak bawa itu durian ke rumah. Oke. Dan sekarang di POV-nya, point of view-nya Carol. Carol tahu kalau dia tidak suka durian. Dia mungkin sudah coba berkali-kali untuk suka, berusaha suka. Tapi dia tidak suka tetap. Tetapi dia tahu bahwa Pastor Don suka durian. Dan dia mengasihi Pastor Don, dia sayang Pastor Don. Dia mau Pastor Don itu menikmati durian. Dia mau lihat, mengasihi dan pengen suaminya itu menikmati durian di rumah juga. Ya kan? Lalu Carol bilang, ya udah, say, boleh deh makan durian. Nah di sini Pastor Don, POV-nya Pastor Don lagi. Dia senang banget kan, akhirnya istriku ngizinin aku makan durian. Dia kan senang banget kan. Tetapi setiap kali kita makan durian di rumahnya, tahu nggak? Itu ribetnya setengah mati. Ribetnya apa? Pertama, dia nggak akan makan di ruang tamu. Kita akan makan perginya agak jauh di luar kita makannya. Kita makan di luar, ketika makan. Enak ya, wah enak nih durian, wah enak mantep nih durian nih, misalnya montong, enak mantep nih montongnya. Setelah itu tau nggak, yang dia lakukan apa? Memastikan semuanya bersih. Dia tidak abusing izin dari istrinya. Dia tidak abusing kasih dari istrinya, izin itu. Ya udahlah, makan di rumah sembarangan, di meja, di mana. Karena dia tahu dengan kasih, oh istrinya mengizinkan. Akhirnya apa? Cuci tangannya, pastikan bersih, dibungkus, gosok gigi, dibungkus semuanya. Dan sampah itu tidak dibuang di tong sampah di dalam rumah. Tapi langsung dibawa keluar. Bahkan Nina pun yang suka durian, Nina cuci tangannya, Nina pastikan semua bersih. Karena Nani gak suka bau durian. Tidak abusing. Coba bayangin skenario yang berbeda. Bagaimana seandainya Pastor Don datang dengan membawa durian ketika Carol tidak setuju? Durian, ya kan? Durian. Loh, jangan bawa durian. Aku gak suka. Gak ada di Alkitab bilang gak boleh makan durian. Gak dosa kok. Gak dosa ini. Makan durian seenaknya. Belum. Lalu Carol bilang apa? Loh, saya lagi berpikir ayat apa yang buat ngelawan. Biasanya kan kalau di rumah orang-orang Kristen itu kan biasanya perang-perang ayat ya. Mungkin dia akan bilang bahwa kasih istrimu seperti Yesus mengasihi kamu gitu kan, seperti itu ya. Lalu perang ayat, lalu Pastor bilang, enggak kok, Tuhan bilang boleh. Ini adanya di Kejadian gini-gini, buah semua sehat, namanya buah sehat. Lalu kan akan berantem nih kan ya. Anggaplah ketika itu yang menang si Bapak Pendeta nih kan, karena ayatnya lebih kenceng kan ya. Tata lebih menang. Korbannya apa? Korbannya pertama, keharmonisan dalam rumah tangga akan hilang. Hanya menang. Anggaplah Carol tidak mengizinkan dari awal. Ini cerita yang lain nih. Anggaplah Carol tidak mengizinkan dan Pastor Don, ya oke, it's fine. Ya udah, tidak ada masalah. Tapi kan saya pengen durian. Di sana Tuhan Yesus berkata bahwa aku datang untuk melayani, bukan dilayani. Jadi sorry to say, maaf saja. Tapi kan aku suka ini, sorry to say, ketika Anda masuk dalam sebuah pernikahan atau ketika Anda memilih mengikuti Yesus, bisa dikatakan bahwa contohlah Kristus berkorban demi orang lain, berkorban demi istri Anda, berkorban demi suami Anda, berkorban demi anak-anak Anda.
Mari renungkan apa yang firman Tuhan telah sampaikan. Bagaimana kita pertama harus menerima satu dengan yang lain. Dan jangan menghakimi saudara-saudara kita karena imannya. Dan mulailah merenungkan setiap apa yang kita yakini dengan sungguh-sungguh, dengan berdoa, dengan mempelajari, dengan berdiskusi dengan leaders kita masing-masing. Karena semuanya itu kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Setiap keputusan yang kita ambil, kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan juga untuk tidak menjadi batu sandungan atau saling mengasihi dengan sesama kita. Akan mudah untuk kita mendengarkan firman Tuhan lewat begitu saja. Atau berpikir, oh benar-benar ini benar ini. Ini firman bukan buat saya. Ini si A harus dengerin ini. Si B harus dengerin nih. Habis ini saya akan ngambil dari YouTube, lalu akan share ke si A, si B. Karena firman ini untuk dia. Atau mungkin akan sangat mudah bagi kita untuk berpikir bahwa, oh Tuhan, oke, saya tidak seperti itu, ya sudah, beres. Tetapi saya ingin mengajak untuk kita sama-sama merenungkan, mungkin Anda tidak seperti itu, tapi mungkin ada area-area lain dalam hidupmu yang kamu tidak sadari. Dulu saya pernah dengar sebuah firman, pada intinya firman itu mengatakan bahwa sebagai suami, sebagai lelaki, seringkali kita pasif. Lalu saya berpikir kan, oh saya bukan lelaki yang pasif, oh aman. Malahan saya berpikir tentang orang lain, oh orang lain nih, si ini harus dengerin. Teman saya si itu harus dengerin. Tapi Tuhan berkata, enggak. Kamu yang harus dengerin, kamu harus renungkan. Saya mulai merenung. Di sana Tuhan sadarkan bahwa Dia bertanya kepada saya, waktu berdoa sama anak-anak malam hari, yang doa kamu atau istrimu? Waktu baca Alkitab, yang bacaan Alkitab ke anakmu, kamu atau istrimu? Waktu anak-anakmu bikin PR, selain bahasa Indonesia dan bahasa Bali, apakah kamu bantu anakmu belajar juga? Di sana saya mulai sadar, oh iya, memang dalam hal-hal lain, saya sebagai suami aktif di rumah. Tapi dalam hal-hal lain juga, banyak dalam hidup saya yang saya pasif. Poin saya menyampaikan ini adalah, ketika kita merenungkan firman Tuhan, mulai renungkan, apakah saya, apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada saya, apa yang ingin Tuhan berikan kepada saya, ya apa yang ingin Tuhan ajarkan kepada saya. Saya ingin mengundang Pastor Don, kita akan ada komunian ya, ada perjamuan kudus. Ya,